di Jawa Timur ada cewek pakai jimat gitu dia, dan dia itu masih kelas 1 SMA. Berarti umurnya 15 tahun. 15 tahun. Iya. Wow. Kejadian ini terjadi di tahun 2000-an. Cewek SMA masih muda Iya, pakai ilmu. pakai ilmu Bi. Gokil. Cewek ini kita sebutnya namanya Ayu ya. Ayu ini tuh baru masuk sekolah gitu, kayak boarding school gitu di Jawa Timur. Dan Ayu ini emang dari keluarga yang sederhana lah gitu. Tapi kayak Jawa itu Jawa banget gitu, Jawa tulen banget gitu. Nah orang tuanya Ayu tuh bilang masukin Ayu emang sengaja karena sekolah ini bagus gitu, sama biar makin kuat aja agamanya. Sampai akhirnya SMA tuh Ayu masuklah di boarding school ini. Ayu punya sahabat namanya Tita. Kemana-mana tuh Ayu sama Tita tuh bareng terus. Pokoknya tuh mereka jadi sahabatan lah mereka berdua. Semua rahasia mereka saling ceritain. Sampai masalah keluarga mereka pun juga masing-masing tuh mereka saling ceritain lah. Nah si Tita ini ternyata orang tua tuh udah pisah. Dia tinggal sama bokapnya doang. Dan si orang tuanya Tita ini pisah karena katanya orang tuanya tuh berantem besar. Dan nyokapnya Tita itu ketahuan nyantet bokapnya. Katanya biar bokapnya tuh mau terus sama nyokapnya Tita gitu loh. Sampai akhirnya ketahuan. Dan di umur Tita yang ke-10 tahun ini akhirnya orang tuanya pisah. Berarti itu 5 tahunan lalu lah kejadiannya. Jadi kayak bisa dibilang tuh si Tita tuh rada lonely gitu lah. Makanya pas Tita punya temen Ayu, jadi makanya nempel banget tuh. Semua diceritain lah. Ayu cerita ke Tita, Tita cerita ke Ayu juga. Nah di setahun mereka sekolah, si Ayu ini tuh pacaran sama cowok tuh bisa 5 kali gonta-ganti gitu Bi, Nat. Dan yang bikin Ayu diomongin sama orang-orang itu bukan karena pacaran 5 kali gonta-gantinya doang. Tapi ini sorry banget ya, mukanya Ayu tuh jujur ada kurang gitu. Kayak muka tuh jerawatan, rada hitam gitu. Pokoknya kalau misalnya ngomong kasar tuh nggak begitu cantik lah. Nah tapi cowok-cowok di sekolah Ayu ini yang Ayu pacarin itu tuh pada cakep-cakep semua Bi, Nat. Tiap ditanya sama cewek-cewek sekolahnya kenapa cowok-cowok ini suka sama Ayu, cowok-cowok ini tuh nggak bisa jawab. Mereka cuma bilang kayak ya nggak tahu, pokoknya Ayu itu cantik. Udah gitu aja. Bukan baik ya? Iya benar. Padahal yang tadi gue bilang ya, kayak cewek-cewek di sana pun tuh cakep-cakep gitu. Nah si Ayu ini nggak cakep. Tapi kenapa Ayu bisa dapet cowok-cowok yang ganteng gitu? Makanya semua orang tuh bingung. Dan ada beberapa case ternyata cowok-cowok yang putus sama Ayu ini katanya tuh pasti banget bakal dapet kayak bala gitu. Kayak ada beberapa dari 5 orang itu pas setelah putus sama Ayu dikeluarin dari sekolah, di DO. Ada juga yang abis putus sama Ayu seminggu kemudian kecelakaan. Terus ada juga yang motornya hilang. Pokoknya nggak tahu kenapa tuh selalu ada hal buruk yang menimpa mantan-mantannya Ayu setelah seminggu putus sama Ayu. Dan si cowok-cowok ini tuh bener-bener nggak bisa move on tuh hampir semingguan gitu lebih, Nat. Pas selama seminggu tuh si cowok ini tuh nangis banget, kejer banget. Tapi beres seminggu mereka jadi kayak sadar gitu loh, kayak gedek sama Ayu, ngeliat Ayu tuh jadi kayak nggak cantik lagi gitu. Terus kayak mereka sadar kenapa mereka bisa ngomong sama Ayu gitu ya? Iya bener Bi. Lama-lama cewek-cewek di sekolah Ayu ini ya makin ngejulitin Ayu lah, ngelihat mantan-mantan Ayu kayak gitu kan. Tapi lagi-lagi Ayu tuh cuek aja. Dia nggak mikirin dan nggak ngerasa kalau misalnya tuh masalah gitu, nggak sama sekali. Dan yang mau nemenin Ayu ini dari awal masuk cuma Tita doang. Si Tita ini selalu semangatin Ayu. Dia tuh ngasih tahu Ayu kalau misalnya Tita tuh denger ada omongan jelek tentang Ayu. Tapi Ayu tuh sebenarnya juga bodo amat gitu. Mau ada yang ngomongin, mau enggak pun dia juga nggak masalah. Nah si Tita ini pun juga dibilangin sama anak-anak sekolahnya kayak, ngapain temenan sama Ayu? Ayu jelek, gak jelas segala macem, gonta-ganti pacar mulu, nanti kamu tularan loh gitu. Tapi Tita nih bener-bener temenan sama Ayu tuh tulus banget Bi, Nat. Dan dia tuh gak pernah mikirin apa kata orang. Sampai ada di satu momen pas mereka udah kelas 2 SMA ini, si Ayu cerita sama Tita. Katanya tuh dia suka banget sama adik kelas. Adik kelasnya tuh ganteng banget Bi, Nat, kaya. Dan ternyata cowok ini tuh anaknya kepala sekolah mereka. Cowok ini namanya Bima. Nah anak-anak boarding school itu ternyata tahu kalau misalnya Ayu tuh suka sama Bima. Banyak banget lah yang bilang ke Bima kalau misalnya jangan jadian sama Ayu, karena kalau misalnya jadian sama Ayu pasti ada aja balaknya. Dan Ayu tuh bakal gonta-ganti pacar mulu, nanti Bima sakit hati. Pokoknya anak sekolah tuh ngomong kayak gitulah. Bima tuh iya aja denger omongan orang-orang. Tapi sebener-benernya dalam hati Bima tuh, Bima ngerasa kayak omongan orang-orang tuh gak ada yang bisa dipercaya gitu Bi, Nat. Dan Bima tuh ngelihat Ayu ya cewek cantik, cewek baik-baik. Dan Bima pun juga bingung kenapa banyak orang yang gak suka sama Ayu, terutama cewek-cewek. Dan juga setiap Bima cerita ke teman-teman dia yang cowok, teman-teman yang cowok tuh selalu support Bima gitu. Kayak dia bilang,
cewek secakap Ayu gitu jangan disia-siain Bim. Tahu Ayu suka sama kamu jadiin lah gitu. Pokoknya dikompor-komporin lah. Teman-temannya berarti ngeliat Ayu juga cantik ya? Iya, yang cowok tapi Nat. Dan akhirnya setelah 1 bulan PDKT, setelah Ayu tuh mepet-mepet ngejar Bima mulu, akhirnya Bima sama Ayu jadian. Gempar lah tuh satu sekolah kan denger dan ngeliat mereka jadian kayak gitu. Tita sebagai teman dekat Ayu tuh ngerasa seneng banget temennya jadian sama cowok incerannya. Tapi ya Tita ngingetin Ayu, jangan disia-siain lagi. Jangan kayak cowok-cowok kamu sebelumnya, cuma sebulan 2 bulan kamu putusin. Nah Ayu tuh iya gitulah. Pokoknya dengerin lah apa kata Tita. Nah karena Nat, cowok-cowok yang tadi gue bilang, kan si Ayu gonta-ganti mulu tuh. Nah yang mutusin tuh selalu Ayu, bukan cowok-cowok itu, bukan. Udahlah akhirnya mereka berdua jadian tuh Nat. Nah di hari itu emang besokannya libur sekolah. Nah jadi di hari Jumat itu sepulang sekolah, si Ayu ini ngajak Bima main ke rumah Ayu barengan sama Tita juga. Ayu bilang rumah dia kosong, keluarga lagi pada pergi tuh, orang tua lagi pada pergi. Jadi Ayu bilang mereka bisa main sepuasnya lah. Udahlah sekitar jam 4 sore mereka bertiga tuh, Ayu, Bima sama Tita nyampe rumah Ayu. Mereka bertiga ngobrol-ngobrol tuh di balkon rumah Ayu sambil ketawa-tawa sambil main gitu. Terus si Tita ini refleks ngambil tangan Ayu sambil ngomong, "Yuk, aku dari dulu tuh suka ngeliatin cincin kamu, tahu Yuk, bagus banget, aku lihat dong." Sambil ngomong kayak gitu, si Tita ini nyopot cincin yang ada di jari Ayu. Di situ tuh Tita ngeliat di balik cincin Ayu ada kayak tulisan yang ngelingkerin cincinnya gitu Nat. Dan si Tita ini ngerasa kayak bener-bener gak asing sama tulisan yang ada di cincin Ayu. Gak ada 3 detik cincin Ayu dilepas sama Tita, Ayu tuh langsung ngerebut lagi cincinnya dari Tita. Terus Ayu tuh bener-bener kayak ngomel marah-marah banget ke Tita. Ayu tuh sampai teriak-teriak ngomong gitu ke Tita kayak nggak sopan banget, lancang banget ngambil barang orang segala macam, marah-marah lah. Di situ tuh si Tita sama Bima kaget denger Ayu marah kayak gitu, kayak maksudnya cuma diambil cincinnya doang, kenapa bisa sampai semarah itu gitu loh. Tapi ya karena si Tita mikir dan gak enak juga sama Ayu karena temen deketnya kan, akhirnya ya si Tita minta maaf banget ke Ayu. Tita tuh bilang lah nggak sengaja ngambil cincinnya karena ya emang Tita tuh ngeliat kayak cincinnya Ayu bagus, soalnya dia nggak punya, cuma sebatas gitu doang, bukan karena apa-apa. Udahlah di situ awkwardnya cuma sebentar dan akhirnya mereka ngobrol lagi. Dan sekitar jam 7-an malam akhirnya mereka berdua cabut tuh. Bima pulang, Tita pulang juga. Pas Tita sampai rumah, Tita tuh bener-bener nggak bisa lepas pikiran dari apa yang dia lihat tadi Nat. Dia tuh masih kebayang banget sama tulisan yang ada di cincinnya Ayu. Masalahnya apa? Si Tita itu ngelihat banget tulisan yang ada di cincin Ayu, ngelihat jelas gitu loh bacaannya, tapi nggak semua ya. Dan lo tau Nat, waktu 5 tahun lalu, beberapa hari sebelum orang tuanya Tita cerai, Tita tuh ngeliat di lemari orang tuanya ada foto bokapnya Tita tuh kebakar. Dan pas dilihat di balik fotonya, ternyata ada tulisan gitu, bahasa Jawa yang Tita pun juga nggak tahu artinya apa. Yang Tita tangkap itu adalah, itu tuh kayak mantra atau santet yang bikin bokapnya Tita tuh jadi suka banget dan nikahin nyokapnya Tita. Nah di malam itu bokapnya pulang tuh. Mereka berdua ngobrol lah, makan-makan sambil ngobrol, karena kan mereka cuma tinggal berdua doang kan, Tita sama bokapnya. Di sela-sela obrolan, Tita itu nanya ke bokapnya, "Pak, tulisan waktu itu di belakang foto bapak ada tulisan-tulisan Jawa yang kita temuin itu santet bukan ya Pak?" Bapaknya jawab, "Iya Tak, itu mantra-mantra yang ibumu kasih ke bapak biar bapak cinta sama ibu. Untung aja kita tahu ya kalau bapak disantet sama ibu, kalau enggak bapak pasti nggak sadar-sadar." Si Tita tuh cuman bengong doang tuh denger bokapnya ngomong kayak gitu. Lihat Tita kayak bengong gitu doang, ya bokapnya nanya, "Kenapa? Kok tiba-tiba Tita nanya kayak gitu?" Nah Tita jawab kayak, nggak apa Pak, kepikiran aja gitu. Udah tuh beres makan, Tita ke kamar lah. Tita tidur, bokapnya tidur. Jujur Tita tuh bener-bener gak bisa tidur sama sekali Nat. Dia tuh shock banget sama kenyataan kalau dia tahu temen deketnya itu pakai mantra yang sama kayak ibunya nyantet bapaknya. Dan dia tuh bener-bener gak nyangka banget, padahal Tita tuh bener-bener temenan tulus banget sama Ayu, support Ayu, gak dengerin kata orang gitu. Tapi ya dia harus terima kenyataan kalau misalnya Ayu tuh malah begini gitu pakai mantra. Jadi tulisan yang ada di belakang foto bokapnya Tita dan yang ada di belakang cincin Ayu tuh tulisannya gini Nat. "Sun mate ajiku segoro kidul, yo banyu yo ombak noleho siro, tolehno waku laningsun dak tepukange karo idepku, andulu mara badan selirahku." Terus belakangnya ada nama orang yang dituju itu. Tapi kira-kira si Ayu itu tuh kan masih kecil ya Moy? Iya. Dia dapetin itu dari mana ya? Gua ngerasa kayaknya emang dari
keluarganya sih, Nat. Karena menurut gue ya, itu kan kalau yang benda-benda gitu kan turun temurun kan, cincin segala macem. Ya menurut gue ya ini ya, menurut gue kayaknya emang itu dari orang tuanya gitu, dari leluhur-leluhurnya kayaknya sih. Tapi gokil juga ya, terlepas itu dari keluarganya atau bukan, si Ayu ini udah pakai mantra itu dari di umur 15 tahun. Iya, dari SMA Bi udah make kayak gituan. Gila sih kalau dipikir-pikir, itu tahun 2000-an ya. Iya. Kalau misalkan sekarang memang Ayu beneran tetap pakai mantra itu, udah berapa banyak korban cowoknya gitu ya nggak sih? Iya benar. Iya lah, benar. Tapi setelah dengar cerita kita bertiga, gue semakin yakin sih buat nggak main-main sama mantra apapun itu. Tapi kalau lo yakin nggak dengan kegunaan sebuah mantra?